Kita belajar histori sejarah. Kalau kita lihat dalam perjanjian orang-orang Yahudi zaman dulu, makanya sampai dini hari kenapa Palestina dengan Israel ini kok ribut terus. Pernah saya mengikuti beberapa kajian dari orang-orang yang memang ahli di bidang itu, dan kemudian kita sambungkan dengan sejarah. Ternyata yang paling fundamental ini adalah perebutan Ardun Mubarak, perebutan bumi yang berkah. Kita tahu dalam catatan hadis Ardun Mubarak itu adalah bumi Syam, tempatnya para nabi. Bumi Syam itu kalau sekarang menjadi 4 negara, ada Syria, Yordania, Palestina, kemudian satu lagi itu Lebanon. Itu adalah Syam. Maka gak heran dari 4 negara yang dulunya adalah Syam digempur oleh Zionis. Lebanon digempur, Yordania digempur, Palestina sekarang juga masih di. Karena bagi mereka keyakinannya di dalam perjanjian Talmud, menurut mereka Talmud itu adalah gubahan, perjanjian baru dari Taurat, dan itu sudah sangat menyimpang. Artinya sudah tidak yatamassak bi Musa, sudah tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa. Mereka meyakini ketika Ardun Mubarak ini adalah hak miliknya orang Yahudi, maka disitulah Yahudi akan menjadi penghuni bumi terakhir dan abadi. Ternyata di sini dihancurkan dari 4 negara yang dulunya Syam dihancurkan. Kau masih bertengger saja nih Islam. Bumi belum bisa dikuasai oleh orang Yahudi. Apakah ini ada tekstual yang salah mengenai tentang Ardun Mubarak? Maka di dalam Al-Quran kalau kita lihat ini sedikit sebelum membahas masalah Abu Yani sejarah, maka gak heran di Indonesia ini banyak sekali yang menjajah. Ratusan tahun Indonesia dijajah, baik secara kontak fisik ataupun secara ideologi. Dijajah Indonesia. Karena dengan berjalannya waktu, mereka ini mengetahui sebenarnya ada Ardun Mubarak yang memang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita logikakan saja di dalam surat Al-Baqarah, Gus. Kita buktikan. Bani Israel itu dulu ketika mereka tidak puas dengan hanya satu macam makanan, orang-orang Israel, orang Yahudi itu protes kepada Nabi Musa. Yang bentuk protesnya begini, ngapunten karena saya bukan hafidz Quran. Nah, ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 61 begini. Wa id qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa duribat 'alaihimud dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah. Ini saya artikan nih. Makanya banyak orang yang takut sebenarnya dengan unik, takut sama Abu Yamam Ghufran. Kalau dibongkar dunia. Dan ingatlah ketika kaum Nabi Musa atau Bani Israel berkata, wahai Musa, kami tidak bisa sabar, tidak tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, wahai Musa, agar dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putih, kacang adas, bawang merah, dan sejenis lainnya. Apalagi kalau dalam kitab Malahul Labid, karyanya Syekh Nawawi Banten, itu sampai seledri sendiri dibahas dalam syarahnya ini. Seledri, wortel, dibahas sama beliau, ditulis. Ini perjanjian. Ada perjanjian yang menurut mereka bumi yang berkah, yang sejahtera, gemah limpah lecunawi ini milik Yahudi, miliknya mereka. Makanya jangan salah, setiap yang dimatangkan di dalam hadis tentang bumi Syam, karena bumi Syam ini sebutnya Ardun Mubarak bahasa lainnya, mereka hancurkan, mereka ambil alih kekayaannya. Ternyata gagal total. Berarti ada Ardun Mubarak yang memang tidak dituangkan dalam hadis. Dan ini bukti ayat Al-Quran ketika Bani Israel meminta kepada Musa, bagaimana caranya supaya kami bisa makan macam-macam makanan yang tumbuh dari bumi. Akhirnya di sini datang diperintahkan oleh Allah, ihbitu misran. Logikanya begini, ketika kaum mereka disuruh turun ke satu daerah Mesir, karena dalam cerita hikayat secara riwayat di Mesir, kira-kira wortel, mentimun, kacang adas, bawang merah, bawang putih, kira-kira di tanah mereka jadi apa tidak? Gak akan tumbuh. Maka yang dikalimatkan dalam firman Allah di sini, bumi yang berkah ini adalah yang mana mim baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Dan itu kalau kita mau sadar, letaknya hanya ada di bumi Nusantara. Gak heran kalau Nusantara ini menjadi negara yang subur makmur, yang menjadi pusat perhatian seluruh negara, apalagi elit global. Dengan cara meminjam tangan negara lain, cara meminjam tangan negara lain, bagaimana saja
supaya Indonesia ini dikuasai. Ini yang menjadi motivasinya Abu Yamamah Gufron. Pondok Unik kenapa harus selalu menggaungkan Pancasila? Ini PR besar buat kita. Pancasila itu bukan hanya satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil, bukan begitu saja. Nilai Pancasila yang harus kita rawat ini. Maka gak salah kita lihat ya, bersyukur zaman Pak Jokowi ini sekarang PT Freeport 51% keambil lagi. Bagaimana tidak, dari dalam tanahnya saja bisa mengeluarkan emas. Dan di dalam kajiannya mereka, orang-orang Yahudi ini sudah, karena mereka punya jasus. Setiap negara itu ada jasusnya, atau bahasa lain ada spionasenya, ada informannya. Ini menggali. Banyak kita yang nggak sadar. Maka waktu Abu Yamamah Gufron memberikan salah satu kitab siklus intelijen kepada anggota BIN, itu sangat diterima. Kenapa? Karena ini aset negara. Cara mereka untuk menguasai Indonesia macam-macam. Karena kalau dengan kontak fisik ini tidak mampu, sementara bangsa Indonesia lebih mudah dibodohi dengan atas nama agama. Kita kerucut nih sejarahnya. Apalagi orang Indonesia ini, kalau orang Madura nih Pak, orang-orang kita, orang Jawa khususnya, sama namanya Kiai, yang sama namanya Gus, sama yang namanya Lora, itu Masya Allah hormatnya. Apalagi kepada zuriyah Rasul. Kan begitu. Ini ada skema grand design yang sangat luar biasa yang harus kita lawan demi integritas negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dibuka tuh dalam surat Al-Baqarah ayat 61.